Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 Kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 4, Jeda untuk Iklim di bagian infografik dan poster. Nah, anak-anak semua, pembahasan kita kali ini ada di halaman 101 sampai dengan 108 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasan. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai di bagian membaca. Membaca dan memahami infografik. Perhatikan infografik tentang industri pakaian ini dan bacalah teks yang menyertainya. Nah, sebelum kita membaca teksnya, kakak ingin menanyakan, apa sih arti infografik? Anak-anak semua, tahukah kalian, infografik adalah berita atau data yang dikemas dengan tampilan visual yang menarik. Infografik juga lazim digunakan untuk menayangkan berita terbaru di akun media sosial suatu media, misalnya Instagram. Sari berita sudah tercantum dalam gambar, sehingga teks cukup singkat saja sebagai pengantar. Dengan tingginya konsumsi media sosial sekarang, sangat penting bagi anak-anak untuk memahami yang namanya infografik. Nah, anak-anak perhatikan infografik tentang industri pakaian ini. Nah, kita lihat ya bersama-sama, judulnya adalah Kontroversi di Balik Industri Fast Fashion. Nah, anak-anak bisa lihat di sini infografiknya, yaitu kita bisa lihat sosial 34% pekerja ada di Asia. Kemudian kalau mata uangnya lebih 50% pekerja dibayar di bawah upah minimum. Kemudian di sini ada tanda 18 plus, artinya usia. Pekerja di bawah umur, kemudian rata-rata 5,6 cedera per 100 pekerja tiap tahun. Kemudian info selanjutnya ada bagian ekonomi. 500 US dollar miliar per tahun potensi rugi dari pakaian yang jarang dipakai dan tidak terdaur ulang. Kemudian di bagian lingkungan, di sini juga menyatakan ada hasilkan microfiber 50 miliar plastik per tahun, satu kaos katun, nah sampai dengan CO2. Kemudian di sini ada solusinya. Nah, solusinya yang pertama, pilih pakaian yang berbahan katun organik, hindari beli pakaian polyester dan nilon, kurangi membeli pakaian baru, perbanyak sewa dan pinjam pakaian, dan solusi yang terakhir adalah daur ulang pakaian yang tak terpakai. Sekarang kita baca teksnya ya. Anak-anak semua, pernahkah kamu mendengar tentang fast fashion? Fast dalam bahasa Inggris artinya cepat. Sementara fashion adalah padanan kata dari fashion atau mode. Fast fashion adalah pakaian yang diproduksi dalam siklus yang cepat dan masif oleh industri pakaian demi tren terbaru di masyarakat. Biasanya pakaian ini harganya murah dan kualitasnya tidak begitu bagus. Industri fashion siap pakai ini melibatkan banyak buruh di pabrik garment. Sebesar 34% pekerja berada di wilayah Asia. Sebagian besar di antaranya tidak mendapatkan upah yang layak. Selain itu, beberapa pengusaha memperkerjakan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Selain kontroversi di sektor sosial, industri fashion ini juga mempunyai dampak buruk pada lingkungan. Proses pembuatan pakaian yang membutuhkan banyak sekali air. Misalnya, untuk memproduksi satu potong kaos katun dibutuhkan 2.700 liter air yang setara dengan air minum satu orang selama 2,5 tahun. Proses produksi baju juga menghasilkan emisi yang besar dan menghasilkan limbah plastik dalam bentuk microfiber. Untuk mengurangi dampak buruk dari fashion siap pakai, kita bisa berkontribusi dengan memilih pakaian dari bahan katun organik, mengurangi membeli baju baru, dan mendaur ulang pakaian.
yang sudah tidak terpakai. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks di atas, sekarang amati infografik tersebut dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kakak akan bantu ya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Apa yang dimaksud dengan fast fashion? Jawabannya, fast fashion adalah pakaian yang diproduksi dalam siklus yang cepat dan masif oleh industri pakaian demi tren terbaru di masyarakat. Yang kedua, sebutkan dampak sosial dari industri fast fashion. Jawabannya, dampak sosial dari industri fashion adalah banyaknya buruh yang tidak mendapatkan upah yang layak. Ada juga pengusaha yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Nomor 3, apa dampak lingkungan dari industri ini? Jawabannya, dampak lingkungan dari industri ini adalah membutuhkan banyak sekali air, menghasilkan emisi yang besar, dan menghasilkan limbah plastik dalam bentuk microfiber. Nomor 4, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak buruk industri fashion siap pakai ini? Jawabannya, hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak buruk industri fashion siap pakai ini antara lain memilih pakaian dari katun organik, mengurangi membeli baju baru, dan mendaur ulang pakaian yang sudah tidak terpakai. Yuk kita lanjut ke bagian bahas bahasa. Kita review ulang ya. Infografik adalah representasi visual informasi, data, atau ilmu pengetahuan secara grafis. Grafik ini memperlihatkan informasi rumit dengan singkat dan jelas. Saat ini, infografik ada di segala bentuk media, mulai dari hasil cetakan biasa dan ilmiah hingga papan dan rambu jalan. Infografik mengilustrasikan informasi yang memiliki sedikit teks dan berperan sebagai ringkasan visual untuk konsep sehari-hari. Sekarang yuk kita lanjut ke bagian berdiskusi. Nah, anak-anak bisa memperhatikan info berikut ini ya. Di sini ada dua perbedaan, yaitu yang satunya slow fashion versus fast fashion. Nah, apa saja perbedaannya ini teman-teman? Kita lihat dulu ya. Yang slow fashion lebih mahal dan lebih tahan lama dalam kualitasnya, sedangkan fast fashion murah dan cenderung berkualitas rendah. Kemudian dalam metode pembuatannya, slow fashion seringkali tradisional, sedangkan fast fashion modern. Lanjut ke isu lingkungan. Slow fashion eco-friendly, fast fashion berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan. Lanjut ke skala industri, kalau slow fashion kecil sedangkan fast fashion besar. Nah, setelah kalian melihat perbedaan ini, anak-anak, infografik tersebut menjelaskan perbedaan antara fast fashion dan slow fashion. Nah, di sini kalian akan diminta untuk mempresentasikan informasi yang ada dalam infografik tersebut di depan kelas. Untuk persiapan, kalian bisa menuliskan rencana representasimu di buku tulis. Kalian bisa menggunakan bantuan kalimat-kalimat di bawah ini atau menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, yaitu kalian diminta untuk mempresentasikan hasil dari perbedaan antara fast fashion dan slow fashion infografik di atas ya anak-anak. Nah, untuk itu yuk kakak akan membantu kalian membedakan antara slow fashion dan fast fashion. Oke, kita mulai. Fast fashion adalah industri pakaian yang memproduksi pakaian dengan cepat setiap 2 minggu sekali. Sementara lawannya, yaitu slow fashion, adalah industri pakaian yang lebih menekankan kualitas pakaian dan lebih ramah lingkungan. Kemudian, ada beberapa perbedaan mendasar dari kedua industri pakaian ini. Dari segi kualitasnya, jika fast fashion cenderung berkualitas rendah, sementara slow fashion kualitasnya lebih bagus, lebih mahal, dan tentunya lebih tahan lama. Kemudian dalam metode pembuatan dari slow fashion seringkali masih tradisional. Sedangkan kebalikannya, metode pembuatan fast fashion menggunakan mesin modern. Perbedaan berikutnya dilihat dari skala industrinya. Jika fast fashion adalah industri yang besar dengan volume produksi yang tinggi,
Berbeda dengan slow fashion yang merupakan industri kecil dengan volume produksi yang rendah. Lanjut, perbedaan antara dua industri juga terlihat pada besarnya dampak pada lingkungan. Industri slow fashion lebih ramah lingkungan daripada industri fast fashion. Nah, kemudian saya lebih mendukung industri slow fashion karena tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, Nana, di sini kakak hanya mencontohkan ya, nanti disesuaikan saja dengan pendapat kalian masing-masing sesuai dengan bahasa kalian sendiri-sendiri. Oke, anak-anak, kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu menulis. Apakah kalian pernah melihat poster? Kak, apa sih arti poster? Nah, poster adalah informasi berupa teks dan gambar yang biasanya ditempel di dinding atau papan informasi. Tujuan poster adalah memberi informasi atau mengajak orang untuk melakukan aktivitas tertentu. Nah, Nana, perhatikan poster berikut ini. Nah, di sini ada poster yaitu satu anak pohon. Anak-anak semua, pada bab ini kita banyak membahas masalah lingkungan dengan penjelasan ilmiah dan aksi-aksi yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Kita bisa berkontribusi pada bumi dengan melakukan aksi-aksi kecil kita sendiri, misalnya dengan menghemat penggunaan energi, mengolah sampah dapur, memilih menggunakan tas dan kemasan ramah lingkungan, dan mendukung slow fashion dengan tidak bergonta-ganti mode dan menghasilkan sampah tekstil. Nah, di sini ada tugas lagi untuk kalian. Buatlah satu poster dengan tema lingkungan yang tujuannya mengajak orang lain untuk mendukung aksi yang kita lakukan untuk menyelamatkan bumi. Kalian dapat membuat poster dengan teman. Buatlah poster dengan gambar atau lukisan dan kata-kata yang menarik. Ingat, kata-kata dan kalimat dalam poster dan brosur sebaiknya singkat dan jelas. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh poster ya, yang tujuannya untuk mengajak orang untuk menjaga atau menyelamatkan bumi kita. Di sini kakak mencontohkan, kakak membuat poster yaitu, ayo tanam pohon, hijaukan Indonesia, hijaukan dunia. Nah, di sini kakak membuat poster yaitu tujuannya mengajak teman-teman atau mengajak anak-anak untuk menanam pohon, untuk menghijaukan Indonesia. Jika kita menghijaukan Indonesia, kita juga akan menghijaukan dunia. Nah, nanti ini disesuaikan saja dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, di bagian refleksi ini, kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian di bab 4 ini ya. Nah, anak-anak, pembahasan kita sampai sini dulu. Semoga dengan pembahasan ini, anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching, see you next time, bye-bye anak hebat.